وترجمان بلسان الكتاب ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد زده شرفا يا رب يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفضل العلي والقدر الجليل ساداتنا وإمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى لم يحتدي قط طه مطلقا أبدا ومتى ثاب أصلا في مدى زمني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا منه الدواب فلم ترب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وقلبه لم ينم العين قد عست ولا يرى ظله في الشمس ذو فطن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا كرمي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم على
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang kami muliakan para asatidz, para pendiri, para orang tua, khusus ketua Masjid Jami Al-Abrar Fadilatul Ustaz Muhammad. Yang kami muliakan Ketua Bola Subuh Kota Depok Bapak Kiai Haji Muhammad Sifri bin Kiai Yudan. Yang kami muliakan Bapak Abdul Rahim, Bapak Sabrudin, Bapak Prako, serta Bapak Haji Gojali, Bapak Ahmad Irfan, Bapak Haji Sehat, dan Bapak Budi, dan Bapak Haji Wahyu, dan seluruh para jamaah, Haji Sutisno dan seluruh para jamaah yang hadir. Mohon maaf tidak dudukkan satu persatu, namun hormat takdir kepada beliau tidak mengurangi sedikit pun. Alhamdulillah, bersyukurillah, puja syukur kita panjatkan kepada Allah. Alhamdulillah atas nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah pada malam ini kita sama-sama telah berkumpul di Masjid Al-Abrar dengan iringan doa. Mudah-mudahan langkah kaki kita senantiasa dicatat amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan iringan doa, mudah-mudahan seluruh jamaah yang hadir sini dan jamaah yang di seluruh donatur yang telah memberikan sebagian hartanya dalam kegiatan mudik di Masjid Jami Al-Abrar ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, Allah sempurnakan kesehatannya, infak sedekah yang dikeluarkan. Hanya Allah lah yang bisa balas dengan balasan sempurna. Amin ya rabbal alamin ya mujibus sa'il. Kita balik di sini dengan pembacaan Al-Quran Surat Al-Fatihah. Al-Fatihah salam al-haqqa wal-afiyah taufiq wal hidayah wal barakah wa tulur bi ta'atillah wa rasul sallallahu fi jami'i dunya wa sirrah ila rusyid syafila rasulillah Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa barik wa ikhwan dan anbiya wal mursalin wa awliya asma rasulih jami'il malaikatil karim la rusyad al-ma'arif illa bi amrikati bi amrikati wa li ma'arif bi Allah bi amrikati bi wa syarta li ma'arif illa bi Allah bi masrati wa li ma'arif syarta
Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumi fid darain illa annahu babu udhiyati bab udhiyah. Ya sunnatul mu'akkadatun sunnatul ainiyah. Wa yadjabu liman aradaha an yahluka sya'rahu wa yakallima dhubru bi asril ilhiyati hatta yudhiyah. Wa yadkhulu waqtuha idza tala'at as-samsu wa madha qadra salatul id wa khutbatih. Wa yahrudu bi khuruji ayyam at-tasriq wa hiya salasatul ba'da. Babu udhiyati bab udhiyah. Udhiyah ini adalah kurban. Hukmuha sunnatun mu'akkadatun ainiyah. Hukum pelaksanaan kurban itu adalah sunnah mu'akkad, dikarenakan sunnah mu'akkad, dikarenakan Nabi SAW kala disyariatkan pada tahun kedua minal hijrah, Nabi tidak pernah meninggalkan korban. Setiap tahun beliau korban sampai akhir hayatnya. Yang dikatakan sunnatun mu'akkadatun ainiyah, sunnah mu'akkad ainiyah itu yakni sunnah mu'akkad ainiyah, yakni sunnah mu'akkad perorangan, tidak boleh diwakilkan. Ini sunnah mu'akkad ainiyah dilakukan perorangan. Sama seperti sholat duha, itu sholat sunnah mu'akkad ainiyah yang dilakukan perorangan, termasuk sholat sunnah tarawih. Ketika ada orang yang ngajakin sholat tarawih, Bang, ayo kita sholat tarawih di masjid, yang bilangin wakilin dah, jangan, tak boleh diwakili. Walaupun itu hukumnya sunnah, bisa ala fa'i walihaqab ala tarjihi, diberikan pahala bagi orang yang mengerjakan dan tidak menjadi dosa jika orang meninggalkan. Itu yang namanya sunnah, yakni al-jadah tambahan yang namanya kebaikan. Jika seorang di antara mereka berkorban, dianjurkan setiap tahun untuk berkorban, mengucapkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita. Allah turunkan surah Al-Quran, surah Al-Kautsar, inna a'tainaka kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat begitu banyak kepada engkau wahai Muhammad, yakni kepada kita manusia. Nikmat anugerah begitu besar yang Allah berikan kepada kita, walaupun kita belum minta, Allah sudah bentangkan nikmat anugerah yang besar kepada kita. Wa atakum ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Allah firmankan, wahai manusia, aku, kata Allah, kami telah berikan kepada kalian anugerah yang belum kalian minta kepadaku. Jika kalian menghitung nikmatku, kalian tidak bisa menghitungnya. Tidak bisa menghitung. Yang Allah minta kepada kita, washolli lirabbika wanhar, sholatlah kalian, yakni sholat Idul Adha wanhar, dan berkorban. Karena ma min amalin ibnu Adam ahabba ilallah min iraqid dam, karena tidak ada suatu amalan yang paling dicintai oleh Allah pada yaumun nahar kecuali memotong hewan kurban. Itu paling afdal dari pekerjaan yang baik kala hari raya kurban, yakni menyembelih hewan kurban. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita. Gak cukup kita menghitung saldo keuangan kita yang
mulu kami. Alham transparan mulu, alham. Gak cukup kita lihat saldo tuh gimana? Di handphone kita ucapan alhamdulillah gak cukup. Begitu juga kita memperbanyak ibadah kepada Allah. Sholat lima waktu tepat waktunya berjamaah, sholat rawatib qobliyah ba'diyah, sholat duha, sholat malam, tahajud, jahri dengan witir, siap-siap minggu khatmul Quran, alhamdulillah. Setiap tahun pergi haji per 3 bulan umroh itu nggak cukup, kecuali baginya mati Rabbika hadis. Ceritain nikmat-nikmat anugerahnya Allah berikan kepada engkau sambil berbagi. Jangan sampai orang menghitung-hitung kekayaan yang tidak miliki, tapi orang tak merasain dari nikmat harta yang Allah titipkan kepada kita. Tetangga tak ngerasain, cuma melihat doang. Ada orang tua kita hidupnya berkah. Oleh anak tuh namanya rambutan binjai lagi, ataupun cipolan, ropiah, bukan rogaya, bukan ropiah, cipolan. Alam merah tuh, hijau aja banyak orang pada mau beli borongnya. Itu babi kita nggak kasih, biarin, biar banyak. Ketika udah pada merah, dipetik bagi tetangga. Alham, tetangga bukan cuma melihat doang, bukan ngitungin waktu doang. Wah, udah kembang nih, sebulan udah hidup nih, seminggu udah kuning nih, seminggu lagi merah, besok pagi masih ada, sore habis. Jangan begitu, kurang berkah. Berbagi itu orang yang hebat, berbagi itu orang yang sukses, berbagi itu adalah orang yang penuh berkah atas nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita. Jangan orang cuma ngitung doang. Wah, tuh kok di depan 7 pintu mau dijual, disuruh RT tuh amanatin, iklanin depan buko 7 pintu 1000 meter dijual, BU hubungin ketua RT, pilihan itu Pak Yusuf, buat toko RT, itu iklan copot ini ya, nggak biji buang duit, boleh nggak? Kalau suruh copotin yang beli RT kira, RT gitu, itu perubahannya. Bilangin pemiliknya, kalau mau beli berapa? Kita ngobrol tuh di pikiran, ngobrol kan, di pikiran sampai mau pilih yang enggak kan? Kalau orang kaya bebas kan? Orang kaya bebas mau nongkrong di mana ya pantas saja pikiran udah jadi transaksi, ya enggak? Ini mau pilih yang naik kalau calon kampung nongkrong di mall. Jadi mau kagak kaspun dulu. Kalau orang kaya bagaimana jadi? Tanya ada pemiliknya. Jadi beli. Ya. Orang kampung heboh. Masya Allah, kok 7 pintu tanah 1000 miliar. Haji Yusuf itu banyak benar. Jangan cuma orang ngomong begitu doang. Gimana caranya biar orang
sehingga kalian menginfakkan harta yang kalian senangi, yang kalian cintai. Alhamdulillah. Tuh, catat namanya. Ya sunnatun muakkadatun bi jami'il jihad. Hukumnya sunnah muakkad artinya al-jami'il jihad atas seluruh arah. Sampai saja boleh berkorban, baik laki maupun perempuan, walaupun non muslim. Tetangga punya usaha, maju kanan kiri banyak orang muslim. Bos saya manggil saya, ngasih duit 40 juta suruh beli sapi, suruh beli sapi. 5 jutanya buat kantong plastik, kami ngurusin tuh korban. Terima nggak Ustaz? Terima, kasih. Cina Ustaz, bodo amatan mau Cina kok, mau Cina kok, mau Hindu kok, sampai pun dia, yang penting jangan dari Cinanya. Siapapun orang boleh berbuat baik. Seluruh agama yang ada di dunia ini memerintahkan berbuat baik, berbagi sesama. Gak ada perintah dalam berbuat jahat di dalam tuntunan agama. Walaupun agamanya beda sama kita, lakum dinukum waliyadin, tapi mempunyai sifat sosial kebersamaan memang dianjurkan di dalam agama. Walaupun beda hati. Yang penting ta'awwanu ala birri wa taqwa, tolong-menolonglah kalian berbuat baik. Ini ada orang berbuat baik walaupun beda agama, hampir karena dia tahu keberkahan. Orang yang berbagi dia dapat doanya dari Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan hajatnya dengan doa-doa orang yang diberikan dan dikorban buat dia. Alhamdulillah, keberkahan buat yang memberikan. Terima. Atas nama siapa Ustaz? Jangan. Atas nama siapa Ustaz? Dari nama udah. Gimana Ustaz? Kalau buat nama saya jangan. Izin dulu. Ini kok. Menurut ajaran saya kok, kalau sapi untuk berkorban itu dinamai kok. Karena kok beda keyakinan sama saya, bagaimana ini korban ini buat saya sama anak buah kok gimana? Boleh. Yang penting kurbannya atas nama saya karena saya nyumbang, tapi pahalanya buat lu. Boleh. Boleh kan? Boleh. Kenapa? Orang yang non muslim aja lo terima ibadahnya. Betul? Boleh. Gimana ya Ustaz? Korban buat hidup, mulai mati, buat-buatnya ala jami'il jihad, dengan bermacam-macam cara. Bermacam-macam cara. Orang muslim kok, luar muslim kok, muslim laki, muslim perempuan, yang tua, yang muda, yang janda, boleh. Yang penting punya duit. Yang penting punya duit. Dan perawan tua ataupun pejabat tinggi kan, pejabat berikut kan, boleh berbuat baik. Bahkan anak yang baru lahir ke sunnah dikurbankan. Ketika malam takbiran, istri lagi mulus bawa ke rumah sakit. Itu lagi cemas, mudah-mudahan anak saya laki, mudah-mudahan benar. Ketua anaknya laki lahir keren, ganteng, kayak bapak. Bilang ke bapak, alhamdulillah anakku dulu lahir laki, alhamdulillah. Karena anak saya tujuh-tujuhnya dari bini pertama anaknya perempuan. Ini bototnya 8. Girang. Saking girang itu, kan? Besok malamnya langsung cari sapi yang gede. Masukin ke masjid Al-Qur'an jam 1 malam. Alhamdulillah. Boleh. Baru lahir aja boleh, di bagian tua kita bener kan? Boleh. Ala jami'i jihad.
setiapan kambing yang gede sampai 7 juta. Saya lihat pahala buat mamang saya. Karena mamang saya itu untuk ngelamarin saya itu dia modalin alhaq. Saya lihat buat mamang saya yang 7 juta. Yang ikut yang karena ikut paham ini begitu buat mamang saya sampai rusak sampai pahalanya bagaimana? Alhaq. Pertama yang beli dapat pahala sedekah. Yang diniatkan saudaranya yang menikah dapat pahala kurban. Dua-duanya dapat pahala yang sempurna. Innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amal. Sungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan sekecil pun kebaikan yang kalian kerjakan. Ya Allah akan menyempurnakan ganjarannya. Alhamdulillah. Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Wa yadubu man arada ayyaduka sya'rahu, dan disunnahkan bagi orang yang akan berkorban ayyaduka rasahu, hendaknya ia tidak memotong rambutnya. Wa yukallimu dhurruhu, dan tidak dan disunnahkan jangan motong kuku bi asril dzulhijjah pada tanggal 10 di bulan Dzulhijjah. Oh, disunnahkan hanya hukumnya sunnah saja, bukan diwajibkan. Karena kurban hukumnya sunnah, tapi dianjurkan untuk menahan diri tatkala masuk 10 awal di bulan Dzulhijjah untuk jangan motong rambut, kuku, kumis, jenggot.